Zaman Anies Baswedan, penanganan banjir seperti tidak punya konsep yang jelas. Anies lebih banyak bermain di kata-kata daripada di kerja. Normalisasi diganti menjadi naturalisasi. Bedanya cuman kalau normalisasi adalah pemasangan dinding beton di samping sungai, sedangkan naturalisasi nggak pakai beton, tapi tumbuh-tumbuhan supaya tampak hijau katanya. Penting nggak sih? Dan ini melawan sunnatullah. Itu ngelawan sunatullah namanya ya. Dan ini melawan sunnatullah. Itu ngelawan sunatullah namanya. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin nih ke dalam tanah nih. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Kalau air hujan itu di mana-mana turun, itu dimasukkan ke dalam tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Bukan bikin gorong-gorong dimasukkan ke dalam laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Bukan bikin gorong-gorong itu dimasukkan ke laut. Itu Kemarin Gubernur Anies mengatakan kalau banjir itu bukan hanya karena hujan. Ya jelas percaya, hujan itu penyumbang terbanyak air yang jatuh ke bumi. Tetapi mengapa terjadi banjir itu menjadi lebih penting. Ketika naturalisasi atau normalisasi atau apapun namanya, ketika kali sungai itu menjadi sempit karena hunian, karena terdorong oleh ketamakan orang sehingga pekarangannya yang sempit atau tanahnya yang sempit ingin menjadi lebih gede dengan menggeser batasnya masuk pada alur sungai, alur got atau apapun itu. Dan sebetulnya itu bukan hanya Jakarta, di mana-mana terjadi demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, tabiat kita yang selalu saja abai untuk dengan mudah membuang sampah ke salah satunya ya sungai atau got depan rumah kita. Membuang air dari pekarangan kita kemana terserah, tidak mau tahu apakah itu masuk saluran air yang bermuara ke sungai dan atau lautnya, entah, tidak mau tahu. Lihat saja, pokoknya ke jalan, pokoknya bukan ke pekarangan saya. Itu di desa saya pun demikian, padahal desa apalagi, kota besar, Jakarta lagi. Kedua, mengenai mentalitas. Ketiga, mengenai tata ruang dan tata kota yang memang abai terhadap lingkungan. Lihat saja bagaimana perkotaan di tepi pantai yang mau tidak mau akan permukaan tanah itu turun sehingga air tidak bisa mengalir karena permukaan laut lebih tinggi. Itu yang ketiga. Keempat, pemanfaatan air tanah yang berlebih-lebihan dan kelihatannya belum ada batasan sehingga orang mengambil begitu saja sehingga daya angkat dari bumi, air bawah tanah itu berkurang, maka tanah menjadi turun. Kelima, jelas reboisasi dan penanaman. Mana sih sekarang rumah-rumah yang mau punya pohon besar? Ya, akhir-akhir ini pandemi, saya suka dengan bahwa pandemi membawa berkat itu ya, salah satunya ini. Orang bertanam, tetapi tanaman-tanaman kecil berpot, hanya daun bukan pohon. Itu ya, tapi lumayan lah untuk oksigen, tetapi untuk daya serap air masih minimalis. Berikutnya adalah banyaknya orang suka beton. Semua pekarangan dipakai beton karena memang lebih hemat, lebih elok kalau
bagusnya sih relatif, tetapi menjadi kelihatan lebih baik, karena tidak akan becek ketika hujan. Kemudian orang memilih memberi beton, bukan lahan terbuka. Padahal begitu banyak manfaat dengan lahan terbuka. Tetapi ya sudahlah, itu mentalitas yang harus kita sadari bersama. Pelan-pelan, tidak semudah membalik telapak tangan. Pernyataan Gubernur Anies ya bolehlah dikatakan tepat, walaupun bisa diterjemahkan sendiri. Terima kasih.